Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Gusman. Di sini saya sebagai leader. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada pagi hari ini, yaitu pembongkaran pada transmisi. Sebelum kita melakukan pembongkaran, bebeknya dulu kita mencari tahu yang namanya prinsip kerjanya, nama komponennya, dan yang lain-lainnya. Dan juga untuk safety diharuskan untuk menjaga keselamatan kerja kita dalam pembongkaran komponen transmisi ini. Pagi semuanya. Pagi. Baik, saya Zikri sebagai safety untuk kalian pada hari ini. Jangan lupa APD kita, sepatu safety, juga jangan sarung tangan. Pada saat menggunakan tool hati-hati, jangan sembarangan menggunakan kunci, jangan taruh juga sembarangan. Untuk membuka transmisi, hati-hati, awasi tangannya, jangan sampai ada kecelakaan di tangan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahyudi, saya sebagai engineer. Ini saya akan menjelaskan prinsip kerja transmisi manual. Kopling meneruskan tenaga ke transmisi. Ini namanya transmisi output dan ini namanya transmisi input. Fungsinya menghubungkan tenaga dari mesin ke sistem transmisi. Terus ada namanya, ini namanya crankshaft, berfungsi menerima putaran dari input shaft. Terus namanya main shaft. Main shaft ini poros yang panjang, namanya main shaft, berfungsi menyalurkan tenaga dari transmisi ke poros propeller. Terus namanya gear. Gear adalah komponen mekanis berbentuk cakram, itu berfungsi untuk memindahkan putaran dari satu poros ke poros lain. Terus synchronizer ini ya. Ini synchronizer berfungsi menyamakan putaran antara roda gigi I bebas dengan poros utama. Ini synchronizer 45 dan ini synchronizer 23 dan ini synchronizer 1 dan mundur. Terus shift fragnya ini namanya shift fragnya berfungsi menggeser dan memindahkan fungsinya. Terus shift rodnya adalah berfungsi sebagai jalur dan penghubung antara tuas pemindai gigi. Terus nama reverse idler atau gigi mundur. Gigi mundur berfungsi untuk merubah arah putaran output shaftnya. Baik, perkenalkan, nama saya Tani Suhaudani Putar-Putar. Di sini saya sebagai teknisi. Sebelum kita membongkar transmisi, di sini saya akan memperkenalkan alat tersebut. Yang pertama kita menggunakan kunci sok 14. Dan yang kedua kunci sok ukuran 24. Dan kita akan menggunakan kunci ring pas ukuran 14. Dan juga ukuran 24. Dan kita akan menggunakan ratchet ini sebagai kunci sok untuk membuka transmisi tersebut. Dan kita akan memakai tracker untuk membukanya. Baik, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada flywheel dan bearingnya. Sekarang kita pengecekan flywheelnya. Ini sedikit berkarat dan juga ada keretakan, dan pengecekan pada bearingnya.
Dan masih aman, masih bisa putarnya, tidak terlalu keras. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan visual pada klasis. Yang pertama kita ngecek apakah ada gores atau sudah aus atau kendor pada bagian-bagiannya, springnya, hisapnya apakah ada yang haus atau tidak. Ternyata minusnya cuma berkarat. Sekarang kita akan melakukan pengukuran menggunakan stigmat. Baik. Pengukuran menggunakan stigmat. Dan ukurannya 8,8. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dan pengukuran pressure plate. Sekarang kita melakukan pemeriksaan visualnya. Sedikit berkarat. Ya, sedikit berkarat. Terus melakukan pengukurannya menggunakan stigmat. Kan hasilnya 0,5. Terus lanjut pengukuran kedatarannya menggunakan stigmat dan juga mistar. .5 dan sebelahnya sama juga. Masih baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada rilis kok dan jaringnya. Apakah masih bagus? Pemeriksaan bearing masih bagus, masih putarannya masih lancar dan tidak macet-macet. Dan pemeriksaan rilis koknya, goresnya ada juga, dan sedikit dan ada juga kotoran-kotoran. Cukup.